Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, ya itu, la taqna min ahwalihim bil ism. Jangan terburu percaya, jangan terburu kamu menanggapi, melihat keadaan mereka bil ismi, hanya sekedar namanya yang hebat. Abdullah Muhammad bin Hasan al-Jubairi dikatanya kayak orang syekh betul kan gitu. Watazin, dan juga perhiasan-perhiasan, mungkin pakaiannya jubah, pakai sorban, pakai siwak, bawa tasbih gitu. Ya. Bizaihim, dengan pakaian mereka, watasyadduqi bi kalamihim, dan kalimatnya yang ceklak-ceklok gitu. Ya, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Kelihatan fase-fasenya kan begitu. La yanfa'u dzalika ma mukhalafatika li af'alihim. Di semua itu enggak ada manfaatnya kalau kamu hanya ngikut tapi selalu berbeda dengan perbuatan-perbuatannya. Anta kadrun bila safain. Kamu itu keruh. Otak kamu ini butak ya. Bila sofain, nggak pernah jernih. Khalqun bila khalikin, kamu itu makhluk yang tidak meyakini adanya pasang pencipta. Dunia bila akhirah, kamu tuh yang dilihat hanya dunia saja, akhirat nggak pernah kamu lihat. Batilun bila haqqin, semuanya batil, semuanya enggak ada yang benarnya. Zahirun bila batin, kamu itu hanya zahirnya saja, batinnya enggak ada. Qaulun bila amalin, kamu itu ngomongnya aja, kerjanya enggak ada. Amalun bila ikhlasin, kalaupun beramal ikhlasnya enggak ada. Ikhlasun bila isabati sunnati, ikhlas mengikhlas tapi enggak cocok dengan aturan sunnah Rasul. Innallaha azza wa jalla la yaqbalu qawlan bila amalin. Bila ikhlasin, Allah tidak akan menerima apapun kata-katamu bila amalin, kalau tidak diamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu kata Al-Qur'annya. Betapa besar dosamu kalau hanya bisa ngomongnya saja tapi tidak mengamalkannya. Namanya jarkoni. Ngajar wong sejen dewek nglakoni, namanya jarkoni. Bila ikhlasin, tanpa keikhlasan. Wala yaqbalu syai'an minal jumlati, dan Allah juga tidak akan menerima sedikit pun bil jumlati, keseluruhannya. Ghairu muwafiqin li kitabihi wa sunnati nabihi, ketika amal perbuatanmu tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika da'wa bila bayyinah. Itu hanya ngaku-ngaku saja tapi tidak punya bukti. Fala jurma la yaqbalu minka syai'an, sehingga tidak ayal lagi, Allah tidak akan menerima apapun dari kamu itu. In hasala laka qubulul khalqi, ketika engkau berhasil bisa diterima oleh orang, ma'akidbika, tapi dengan kebohonganmu, fama hasala laka qubul haqqi azza wa jalla,
oleh orang bisa kamu terima dengan kepintarannya kamu berdusta, tapi Allah tidak bisa didustai. Allah tidak akan menerima apapun amalmu itu. Huwal alimu bima fil qulub, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Allah nggak bisa dibohongi. La tubahrij, jangan terlalu bangga sekali. Faina naqida basirun, karena yang mengkritik sangat waspada sekali, sangat mendetail. Innallaha azza wa jalla yanzuru ila qalbika la ila suratika. Yang Allah melihat itu hatimu, bukan rupamu. Yang Allah lihat adalah hatimu, bukan rupamu. Saya berulang-ulang berkali-kali, yang dilihat itu hatimu. Yang selamat itu orang yang hatinya baik, bukan yang jidatnya hitam, bukan yang tasbihnya panjang, yang jubahnya sampai nempel ke tanah, bukan. Iya, tapi yang hatinya baik. Itu. Langsung to the point saja, yang dilihat adalah hatimu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada gunanya, sebenarnya tidak manfaatnya itu. Hartamu, anak cucumu semuanya, nanti yang bakal bisa ketemu Allah itu orang yang hatinya baik. Sebaik apapun orang hatinya baik, tidak mesti harus banyak sedekah, cuma dia nggak punya kok. Ya kan gitu. Kalau hatimu nggak baik gimana? Yanduru ila ma wara'u athiyab wal juludi wal idham. Allah melihat apa yang ada di bagian dalam bajumu, wal julud, dan di bagian dalamnya kulitmu, wal idham, dan di dalam tulangmu, itu yang dilihat. Yanzur ila khalwatika, Allah melihat pada saat engkau berkhalwat, la ila jalwatika, bukan ketika engkau tampil. Akan kelihatan ketika sendirian kamu, dalam kejujurannya itu maksudnya. Amatastahi, apakah engkau tidak merasa malu? Ja'alza mandar khalqi muzayyanan wa mandar al-haqqi azza wa jalla munajjasan. Apakah tidak malu? Ya, penampilan lahirmu indah, tapi penampilanmu kepada Tuhanmu seperti barang najis, semuanya kotor. Malu nggak? Ngadap sama orang pakai bajunya keren-keren, ngadap sama Allah asal nyangkol. Kadang-kadang kiduki bajunya nggak dikancing lagi kadang. Itu topongnya miring lagi. Itu. In aradda al-falah fatub min jami' dzunubika. Kalau kamu ingin selamat, ya cobalah bertobat ya dari segala dosa-dosamu itu. Wa akhlis fi taubatika, dan ikhlaskanlah dalam pertobatanmu. Artinya tobat yang ikhlas itu tobat yang benar-benar, bukan tobat sambel, bukan tobat pura-pura, bukan tobat terpaksa. Ya, tapi ya tobat juga sih. Ya, setelah kena penyakit AIDS, ya kan, baru bertobat. Ya tobat juga sih, mudah-mudahan ya ampun. Tapi artinya kan bukan tobat yang ikhlas, bukan tobat nasuha. Iya, tobat sambel. Tapi moga-moga diterima aja lah. Itu. Tub min syirkika bil khaqi, bertobatlah dari kemusyrikanmu terhadap makhluknya Allah, mempersekutukan Tuhanmu dengan makhluknya. Ya, ketergantunganmu kepada makhluk ternyata lebih besar daripada ketergantunganmu kepada Tuhanmu. Betul nggak Pak Tato? Iya. Mengandalkan bantuan orang lebih besar daripada mengandalkan bantuan dari Allah. Lebih senang dekat dengan sesama manusia daripada dekat dengan Allah. Iya.
Kepada manusia meminta, pada Allah nggak pernah meminta. Kepada manusia mengadu, sama Allah nggak pernah mengadu. Artinya selama ini Tuhanmu kau pinggirkan sendiri dari hatimu itu. Ngaku. Ngaku aja udah. Itu kan kemusyrikan. Jadi selama ini kan kemusyrikan kan jimat, menyan kan gitu, kuburan. Kemusyrikan di dalam hati kita berjubel begini kok. Enggak paham juga. Ya kalau berhala mah jelas musyriknya. Anak kecil juga paham. Tapi ketika engkau berharap bantuan kepada sesama, ternyata lebih besar daripada bantuan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika semua orang sudah tidak menolongmu lagi, baru akhirnya engkau baru meminta kepada Allah. Baru datang ke makam Sunan Gunung Jati. Baru di situ puasa, sehari-hari baca Quran aja. Salatnya sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, mafrudahnya, tambah malamnya sholat tahajud. Wah, nangis lagi baca Quran lagi, nangis lagi. Ketika setelah tidak ada seorang pun yang menolong kamu, baru Allah baru diminta. Artinya Allah ini ta'id. Ngertos ta'id teh? Terakhir. Iya, hanya cadangan aja itu mah. Karena sudah nggak makbul lagi baru pada Allah itu.